Kaum muslimin saudara pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kita simak bersama untuk penjelasan dari tafsir dan merupakan tafsir An-Naba, yaitu juz yang ke-30 atau surat yang ke-78. Dan alhamdulillah untuk selanjutnya insyaallah kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke studio kami. Di antaranya untuk yang pertama insyaallah nanti kita akan bacakan untuk pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh beliau Ustaz Saifuddin Zuhri. Untuk yang pertama kami akan bacakan dari salah satu pendengar di nomor 0852278000 sekian. Yang pertama, mana yang harus didahulukan ketika seorang ke masjid? Salat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid? Sementara kalau melakukan kedua-duanya, waktunya tidak mencukupi. Sekali lagi, untuk pertanyaan di nomor 0852278000 sekian. Mana yang harus didahulukan ketika seorang ke masjid? Salat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid? Sementara kalau melakukan kedua-duanya, waktunya tidak mencukupi. Ya, kepada beliau Ustaz Saifuddin Zuhri, kami silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat tahiyatul masjid, salat yang sangat ditekankan, disebutkan dalam hadis, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia itu salat 2 rakaat. Apabila seorang masuk ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dan bahkan pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat, ada seorang yang masuk dari salah seorang sahabat masuk ke masjid dan beliau melihat langsung duduk. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, "As-salait, apakah engkau sudah salat?" Kemudian orang tadi mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, merintahkan kepada orang tersebut untuk salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat, yaitu salat ketika masuk dalam masjid. Adapun berkaitan dengan pertanyaan mana yang harus didahulukan, di sini ada beberapa keadaan. Seseorang ketika masuk ke masjid untuk sholat fardu, untuk sholat 5 waktu, kalau dia masuk ke masjid sebelum adzan, maka tentu saja dia yang bisa dia lakukan hanyalah sholat tahiyatul masjid. Adapun sholat rawatib, itu tidak bisa dia lakukan karena sholat rawatib itu dilakukan setelah masuk waktu sholat fardu. Karena sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, sehingga itu harus dilakukan setelah masuknya sholat fardu. Misalnya seorang masuk ke masjid untuk sholat subuh. Kalau dia masuk ke masjid sebelum adzan subuh, maka dia tidak bisa sholat rawatib. Dia harus sholat tahiyatul masjid dulu. Yang bisa dia lakukan hanyalah sholat tahiyatul masjid. Yang dia bisa lakukan hanyalah sholat tahiyatul masjid dan dia tidak boleh sholat rawatib. Tapi kalau dia masuknya setelah adzan, maka kalau dia sholat rawatib dan dia niatkan dengan sholat tahiyatul masjid, maka sudah mencukupi. Tidak perlu dilakukan dua-duanya, karena dia sudah menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka kalau dia sholat rawatib, sholat qobliyah untuk sholat subuh, maka itu sekaligus bisa menjadi sholat tahiyatul masjid. Cukup dengan 2 rakaat itu sebagai sholat qobliyah, dan dia juga sebagai sholat tahiyatul masjid. Maka tidak perlu melakukan sendiri-sendiri dan bisa digabungkan. Maka di sini melihat keadaannya. Kalau keadaannya dia datang sebelum adzan, maka yang bisa dia lakukan hanyalah sholat tahiyatul masjid dan belum boleh dia melakukan sholat qobliyah. Nanti setelah adzan baru dia sholat qobliyah. Jadi dia masuk sholat tahiyatul masjid, menunggu adzan, setelah selesai adzan dia berdiri lagi untuk sholat qobliyah. Kalau sholat subuh misalnya ada sholat rawatib sebelum sholat subuh. Tapi kalau dia datangnya setelah adzan, maka cukuplah dia melakukan sholat 2 rakaat sebagai sholat rawatib qobliyah subuh, dan sekaligus itu sebagai sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala a'lam.